Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran teks laboratori Universitas Gunadarma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan e-form 1770S. Formulir 1770S ini berlaku untuk yang berpenghasilan bruto lebih dari 60 juta per tahun dan lebih dari satu pemberi kerja. Langkah pertama yang dipersiapkan yaitu bukti potong, perangkat seperti komputer atau laptop yang terkoneksi dengan internet dan NPWP. Untuk bukti potongnya yang digunakan yaitu milik Setiawan Wirawan yang bekerja di PT Taruna Jaya. Ini yang akan menjadi kasusnya. Lalu langkah kedua yaitu membuka situs djponline.pajak.go.id. Setelah itu mengisi NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Setelah semuanya diisi, klik login. Setelah login, inilah tampilan dashboard layanan digital perpajakan. Karena kita ingin melaporkan SPT, maka tab yang dipilih adalah tab lapor. Selanjutnya, karena menggunakan e-form kasus ini, maka yang diklik adalah icon e-form. Pastikan perangkat yang digunakan sudah terinstall dengan aplikasi Adobe PDF Reader. Lalu langkah selanjutnya adalah klik buat SPT. Setelah itu akan diarahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan terkait dengan status wajib pajak. Untuk pertanyaan pertama, ini bisa diklik tidak. Kenapa? Karena pekerjaan bebas itu menggunakan 1770 polos. Sedangkan kasus ini menggunakan 1770S. Lalu langkah selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Itu juga klik tidak. Kenapa? Karena di kasusnya itu tidak ada keterangan MT atau PH. Lalu selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Itu juga jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau klik ya, itu untuk 1770 SS. Dan di bukti potong juga tertera penghasilan brutonya yaitu sebesar 155 juta, yang artinya di atas 60 juta. Langkah selanjutnya yaitu klik e-form SPT tahunan orang pribadi formulir 1770S. Langkah selanjutnya adalah mengisi data formulir 1770S. Untuk tahun pajaknya di sini bisa pilih yang 2021. Kenapa? Karena di kasusnya yang tertera pada bukti potong ini untuk yang tahun 2021. Lalu untuk status SPT-nya, klik yang normal. Untuk pembetulan ini digunakan ketika terdapat kesalahan atas SPT yang telah dilaporkan. Untuk media pengiriman token itu bisa pilih email atau nomor HP. Untuk media pengiriman token ini berguna pada saat submit SPT. Nanti akan dikirim lewat email atau nomor HP kode verifikasinya.
Jika sudah mengisi tahunan pajak, status SPT, dan media pengiriman token, bisa klik kirim permintaan. Sistem secara otomatis akan mengunduh e-form. Langkah selanjutnya adalah membuka dokumen e-form yang telah berhasil terunduh. Ini adalah tampilan e-formnya. Dan yang sebelah kiri adalah kasusnya. Ini bukti potong milik Pak Setiawan Wirawan yang bekerja di PT Taruna Jaya, yang jabatannya yaitu sebagai pegawai swasta. Di 1770S, lampiran kedua, di bagian A terdapat penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Karena di kasus ini tidak ada, maka bisa dilewatkan ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya terdapat harta pada akhir tahun. Untuk pengisian harta ini wajib diisi minimal 1. Kenapa? Karena kalau tidak diisi, tidak bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian harta bisa ikuti sesuai dengan kasusnya yang sudah tertera. Yang pertama ada mobil Honda Yaris. Di sini untuk kode hartanya, pilih mobil, dan nama hartanya juga ikuti sesuai dengan kasusnya. Untuk tahun perolehannya yaitu tahun 2010, harga perolehannya sebesar 100 juta. Keterangannya milik pribadi. Untuk langkah selanjutnya kan ini ada 3, ini bisa diklik tambah. Lalu untuk nama harta selanjutnya ada sepeda motor Yamaha, berarti kode hartanya di sini sepeda motor. Untuk nama hartanya di sini tulis sepeda motor. Untuk tahun perolehannya tahun 2012. Harga perolehannya sebesar 12 juta. Keterangannya milik pribadi. Untuk data yang terakhir itu ada tanah luas 200 meter persegi. Untuk kode hartanya pilih yang tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Untuk tahun perolehannya yaitu tahun 2012, harga perolehannya sebesar 200 juta. Keterangannya hibah orang tua. Untuk bagian B sudah selesai semua di input daftar hartanya. Selanjutnya mengisi ke bagian C yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Cara pengisiannya juga sama, klik tambah. Untuk daftar hutang di sini yang pertama Bank DKI. Ini pilih yang 101, utang bank atau lembaga bukan bank, KPR, leasing KB, dan sejenisnya. Untuk alamat pemberi pinjamnya di sini ada Jalan Margonda Raya nomor 100. Tahun peminjamnya yaitu tahun 2019. Jumlah pinjamannya sebesar 15 juta.
Untuk daftar kewajiban yang selanjutnya juga sama, klik tambah. Karena masih sesama bank berarti kode hutangnya masih sama, 101. Nama pemberi pinjamannya Citibank. Untuk alamatnya itu Menara Citibank, Jalan Metro Pondok Indah. Tahun peminjamannya yaitu tahun 2020. Jumlah pinjamannya yaitu sebesar 6 juta. Langkah selanjutnya juga sama, klik tambah. Karena Adira Kredit ini leasing, masih sama, kode hutangnya 101. Nama pemberi pinjamannya Adira Kredit. Untuk alamat pemberi pinjamannya di sini bisa di copy paste. Tahun pinjamannya yaitu tahun 2020. Jumlah pinjamannya yaitu sebesar 5 juta. Atau sisa utang pada akhir tahun tersebut. Untuk daftar kewajiban akhir tahunnya itu udah selesai, maka langkah selanjutnya mengisi daftar susunan anggota keluarga. Di sini ada Suminah, Zafir, dan Kaila. Untuk yang pertama itu ada Suminah. Nicknya jangan lupa untuk di input juga. Hubungan keluarganya di sini itu istri. Pekerjaannya adalah pegawai swasta. Lalu untuk yang kedua itu ada Zafir. Nicknya bisa di-input juga. Hubungan keluarganya di sini anak dan pekerjaannya pelajar. Untuk selanjutnya ada Kaila. Lalu untuk NIK-nya juga jangan lupa untuk di input, karena kalau tidak di input nanti akan merah seperti ini. Nanti tidak akan bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk hubungan keluarganya yaitu anak, pekerjaannya yaitu pelajar. Bagian D daftar susunan anggota keluarga sudah di-input semua. Dan di lampiran 2 ini udah selesai semua, maka bisa ke lampiran selanjutnya. Lampiran pertama. Di lampiran pertama ini ada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan, dikenakan PPh final, dan atau bersifat final. Untuk yang bagian ini di kasus tidak ada juga, maka bisa dilewatkan saja ke bagian B-nya. Di bagian B ini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang poin nomor 1 di sini ada bantuan atau sumbangan atau hibah. Karena tadi di daftar harta ada hibah orang tua sebesar 200 juta, ini di-input berarti sebesar 200 juta. Untuk poin nomor 2 sampai dengan poin nomor 6, itu tidak ada lagi di kasus, maka bisa kita lanjutkan ke bagian C. Untuk bagian C di sini ada daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain
dan PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk di sini ada nama pemotong atau pemungut pajak. Itu dilihat dari nama pemotong yang Tarunajaya, yang bagian atas ya, bukan yang paling bawah ini. Ini di input PT Tarunajaya. Untuk NPWP pemotong atau pemungut pajaknya, ini juga sama dari bagian sini. 012344941200. Lalu selanjutnya ada bukti pemotongan atau pemungutan. Di sini ada nomor dan tanggal. Untuk yang nomor ini diperoleh dari nomor bagian ini, yang paling atas. Bisa diinput di sini 1.1 strip 12.21 strip 123. Untuk tanggalnya di sini diperoleh dari bukti potong yang bagian paling bawah, yang nomor 3 ini. Tanggal 31 Desember 2021. Lalu untuk jenis pajak PPh pasal, itu pasal 21. Dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu dari bukti potong poin nomor 20 yang PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi. Di sini diinput 7.269.100 rupiah. Untuk lampiran 1 sudah terisi semua, sudah diinput. Bisa lanjut ke lampiran induk. Ini diklik selanjutnya. Di sini lampiran induk ada status kewajiban perpajakan suami istri. Di sini ada kakak, HB, PH, dan MT. Untuk kakak itu kepala keluarga. Jadi masih dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi yang melaporkan pajaknya adalah kepala keluarga. Untuk HB yaitu hidup berpisah. Suami istri sudah bercerai, sehingga masing-masing pihak sudah bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Untuk PH ini, itu pisah harta dan penghasilan. Jadi ketika suami istri tidak berpisah atau bercerai, namun secara hukum itu sepakat untuk melakukan pemisahan harta maupun penghasilan. Untuk MT atau manajemen terpisah itu mirip dengan PH, bedanya dengan PH, kalau PH itu membutuhkan perjanjian resmi untuk menyatakan kondisi pisah harta antara suami istri. Di sini poin pertama itu ada yang bagian A, penghasilan neto. Di nomor 1 ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Untuk nomor 1 ini nominalnya diinput dari bukti potong. Yang poin nomor 14 yaitu yang 149.294.620 rupiah. Untuk yang kuning ini, itu sudah otomatis terisi sendiri, jadi kita tidak bisa mengubah-ubahnya.
Untuk di poin untuk nomor 3 dan nomor 5 yang di poin A ini, itu tidak ada di kasus yang ini, maka bisa kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang bagian B, penghasilan kena pajak. Untuk yang nomor 7 ini ada penghasilan tidak kena pajak. Ini bisa dilihat dari bukti potong, nomor 6. Di sini ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Di sini statusnya yaitu K2 atau kawin dengan 2 tanggungan. Berarti yang nomor 7 ini klik K, lalu angkanya angka 2. Untuk nominalnya itu sudah otomatis, jadi tidak perlu mengisi manual. Lalu untuk selanjutnya yang bagian C, PPh terutang. Untuk PPh terutang ini itu 7.269.100 rupiah. Itu dia terisi otomatis dari yang lampiran 1 ini. Jadi tidak perlu untuk menginput secara manual. Dan di sini untuk yang bagian D, di sini PPh yang harus dibayar di sini 0 tertera. Artinya status SPT itu nihil. Tidak lebih bayar dan kurang bayar. Kalau misalkan lebih bayar atau kurang bayar, itu nantinya ada tanda silang di bagian A atau bagian B. Untuk di nomor 16 juga sama, nanti ada bagian di A dan B itu ada tanda silang jika kurang bayar atau lebih bayar. Untuk pengisian SPT-nya sudah selesai. Bagian terakhir yaitu mengisi tanggal. Untuk tanggal ini yang dimaksud tanggal pengisian SPT-nya, tanggal berapa. Misalnya tanggal 9 Oktober. Bisa dipilih. Sesudah dipilih tanggalnya, karena sudah selesai, bisa langsung di-submit. Ini klik selesai. Di sini ada perintah, silahkan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Anda. Jadi ini kode verifikasinya itu masuk dari yang ini, pas pengiriman token ini. Itu akan masuk ke email, lalu di-input di sini, di kolom kode verifikasi. Setelah itu, klik submit. Setelah diklik submit, SPT akan terekam pada sistem DJP. Lalu akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik melalui email sebagai bukti bahwa telah melaporkan SPT pada tahun tersebut. Untuk bukti penerimaan elektronik yang masuk ke email itu contohnya seperti ini. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya terkait langkah-langkah penggunaan e-form 1770S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.